Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dari saya Pendeta Besroni Suproni Marpau dari Eagle Eye Ministry Jakarta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya berharap dan doa saya Bapak Ibu di rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan bersukacita dan bersemangat. Saya percaya kekuatan dari Tuhan melimpah atas setiap kita. Nah, saudaraku, hari ini saya berbagi firman Tuhan dengan judul Mujizat Ketika Terpenjara. Mujizat ketika terpenjara. Bacaan firman Tuhannya kita boleh lihat dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai yang ke-26. Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai yang ke-26. Saudara, kita baca dulu ayat firman Tuhan ini, nanti kita akan belajar apa pesan Tuhan yang menjadi rema bagi setiap kita. Ini judulnya adalah Kepala Penjara Filipi. Kita tidak baca seluruh perikop ini, tapi ini cerita tentang Paulus dan Silas yang ditangkap karena memberitakan Injil, karena mereka mengusir setan dari seorang perempuan petenung. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ayatnya dari 23 sampai 26. Bacaan firman Tuhan demikian. Setelah mereka berkali-kali didera, maksudnya Paulus dan Silas, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul khotbah saya dari bacaan ini adalah Mujizat Ketika Terpenjara. Mujizat yang dialami Paulus dan Silas ketika mereka terpenjara. Agak mirip-mirip dengan situasi kita hari-hari ini, terpenjara di rumah, ya. Kalau Paulus dan Silas mereka terpenjara di penjara benaran gitu ya. Kalau kita terpenjara di rumah akibat masa PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, kita lihat dulu bagaimana keadaan Paulus dan Silas ketika mereka terpenjara. Satu, mereka dikatakan sudah didera, atau dengan kata lain sudah dipukulin sampai luka-luka. Punggung mereka itu sudah pasti terkulai, ya, sudah lemas karena sudah dipukuli. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, keadaan Paulus dan Silas, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, artinya penjara yang paling mengerikan bagi mereka, ya. Sebagian di Indonesia mungkin bisa dibilang ini penjara sel tikus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus dikatakan mereka kakinya dipasung ketika dalam penjara itu. Jadi mereka nggak bebas jalan ke sana kemari di dalam ruang penjara itu karena kakinya dipasung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua ini dialami Paulus dan Silas bukan karena mereka mencuri, bukan karena mereka merampok, tapi karena memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali keadaan yang sama juga bisa kita alami. Kita sudah melakukan firman, ini Paulus dan Silas sudah memberitakan Injil, tapi justru keadaan yang mereka alami keadaannya terpenjara. Berapa banyak di antara saudara merasa hidupmu terpenjara, ekonomimu terpenjara, kesuksesanmu terpenjara, terhambat semua. Padahal saudara merasa sudah melakukan yang baik, sudah melakukan yang benar. Ya, kalau tidak melakukan yang benar, ya koreksi diri dulu lah. Tapi berapa banyak orang sudah beribadah, sudah berdoa, baca Alkitab, tetapi tidak mengalami terobosan. Itu juga yang dialami Paulus dan Silas. Dan makanya dari sana kita hari ini belajar. Ketika mereka mengalami keadaan yang terpenjara, sekalipun itu bukan karena kesalahan mereka, apa yang mereka lakukan? Kita lihat di ayat yang ke-25, apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Berbicara tengah malam, mungkin waktu itu adalah benar-benar tengah malam mereka berdoa. Tetapi ini juga menggambarkan situasi yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kegelapan, penuh dengan situasi yang mencekam. Paulus dan Silas berdoa.
dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat-saat sekarang ini keadaan kita sedang terpenjara. Perekonomian kita sepertinya terpenjara. Masa depanmu anak-anak muda sepertinya terpenjara. Jodohmu anak-anak muda sepertinya tidak ada pintu yang terbuka, tertutup semua. Hari ini saya mau berkata, berdoalah. Yang kedua, pujilah Tuhan. Sering orang tidak bisa memuji Tuhan karena keadaannya susah, karena keadaannya sulit. Tetapi hari ini, kalau saudara mau mengalami terobosan, kalau saudara dan saya mau mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dari Tuhan, keadaan yang susah, keadaan yang sulit, keadaan yang terpenjara sekalipun, berdoalah, pujilah Tuhan. Dan jangan memuji hanya sebatas kumur-kumur. Banyak orang sambil menyanyi di gereja, nyanyinya begini. Ku pandang wajahmu dan berseru, seperti orang mau mati. Haleluya. Berapa banyak orang sambil memuji Tuhan di gereja atau di dalam doanya sambil hitung-hitung cicak, hitung-hitung nyamuk. Kaulah segalanya di dalam Habel itu, lihat WA hidupku. Saudara, orang yang cara memujinya begini gak mungkin mengalami terobosan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pujian dan penyembahan itu punya kuasa. Pujian dan penyembahan itu menarik kuasa Tuhan untuk bekerja bagi orang yang sedang memuji menyembah Dia. Bukankah orang Israel ketika akan menghadapi tembok Yeriko, mereka itu mengelilingi tembok itu, dan pada hari yang terakhir mereka mengelilinginya, mereka bersorak-sorai bagi Tuhan. Saat mereka bersorak-sorai, tembok Yeriko itu juga runtuh. Ketika Paulus dan Silas sedang terpenjara, mereka berdoa dan memuji-muji Tuhan. Saat itu mereka memuji dengan suara yang kedengaran, sehingga tetangga mereka bisa dengar apa yang mereka lakukan. Orang-orang hukuman lain dengar apa yang Paulus dan Silas lakukan. Mungkin orang-orang mengejek dia, menghina dia. Aduh, ngapain lagi kamu Paulus dan Silas memuji-muji Tuhanmu? Orang kamu juga dipenjara karena Tuhanmu itu. Ngapain lagi kamu berdoa? Berapa banyak kita yang ikut Tuhan sejak kita mulai serius sungguh-sungguh berdoa. Ada orang-orang suara-suara sumbing yang mengejek kita, yang berkata, apa untungnya berdoa, apa untungnya beribadah, apa untungnya memuji Tuhan, toh hidupmu begitu aja. Bahkan dibilang toh hidupnya makin susah gara-gara kamu ikut Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan menyerah, jangan gampang mundur, jangan dengarin omongan mereka. Itu omongan-omongan yang dipakai iblis untuk melemahkan iman kita. Tapi kita tahu saat kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ada masanya kemenangan itu datang, ada masanya pemulihan itu datang, ada masanya mujizat Tuhan itu terjadi, dan dunia akan tercengang. Maka kita lihat apa yang terjadi kepada Paulus dan Silas. Di ayat yang 26 berkata, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah setiap belenggu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini gempa yang unik dan kreatif. Dia tidak merobohkan bangunan, dia cuma membuka kunci-kunci penjara. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini luar biasa. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang tidak terduga, yang tidak terpikirkan, untuk menolong setiap orang yang mau tetap berdoa dan memuji Dia di tengah-tengah kesukaran. Haleluya. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah hidup yang terpenjara, orang yang mau setia memuji Tuhan dan sungguh-sungguh sampai orang lain dengar, orang itu akan ditolong Tuhan dengan mujizat yang melebihi yang dipikirkan dan juga yang doakan. Gempa ini luar biasa. Gempa yang khusus membuka belenggu, gempa yang khusus membuka pintu penjara. Tidak membuat penjara itu rusak, dia cuma membuka pintu gerbangnya untuk Paulus dan Silas bisa keluar. Luar biasa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang kau dapatkan, apa yang kita khawatirkan, sesungguhnya itu hanyalah tipuan belaka dari iblis. Sebab Tuhan kita berkata, aku datang untuk memberikan kamu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalaupun kita melewati lembah kelam, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, kata firman Tuhan. Dan kalaupun kita mempunyai persoalan dan masalah hidup, Roma 8 ayat 28 berkata, dalam segala sesuatu Allah kita turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan juga firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab pada waktu kamu dicobai, Allah sudah menyediakan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap masalah Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Jangan mundur, jangan menyerah, bangkit. Mujizat terjadi ketika keadaan kita seperti terpenjara. Berdoa. Doa bukan hanya meminta. Doa adalah memuji Tuhan. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah memuliakan Tuhan. Doa adalah mengagungkan Tuhan. Doa adalah ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Bukan hanya semata-mata meminta. Saudaraku, ayo lakukan dua hal ini. Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersungut-sungut saat keadaannya susah, saat keadaannya menderita, tapi mereka memilih memuji Tuhan. Apa artinya itu? Mereka berpegang kepada firman. Mereka tidak menyangkali imannya. Mereka tidak menyalahkan Tuhan dengan keadaannya, tapi justru mereka memuliakan Tuhan, karena dia tahu Tuhan kita Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, menjadikan yang tidak ada menjadi ada, menyembuhkan yang sakit menjadi sembuh, menghidupkan yang mati untuk hidup kembali. Tuhan berkati setiap saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah mujizat ketika terpenjara yang dihadapi oleh Paulus dan Silas bagi setiap kami umat-Mu dimanapun berada. Keadaan terdesak, keadaan terhimpit, keadaan yang penuh dengan persoalan ini, kami mau memilih tetap berdoa dan memuji-muji Tuhan dengan sungguh, sehingga kami akan melihat mujizat yang luar biasa terjadi bagi hidup kami. Terobosan yang membuka setiap pintu penjara-penjara berkat Tuhan, kami percaya terjadi bagi kami. Berkati umat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Penjara yang menghalangi ekonomimu maju, penjara yang memenjarakan engkau dalam ketakutan, dihancurkan dalam nama Yesus. Puji Tuhan dengan jiwamu dengan sungguh-sungguh. Maka saat ini saya percaya Tuhan, terjadi lawatan-Mu bagi setiap umat-Mu. Berkati kami semua tanpa terkecuali, keluarga kami, anak-anak kami, saudara kami, teman-teman kami, jemaat Tuhan yang kami layani. Tuhan berkati pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya Pendeta Besar Paul mengucapkan terima kasih buat saudara yang boleh mengikuti renungan firman Tuhan ini, dan mohon like, komen, dan subscribe akun YouTube channel ini untuk boleh memberkati saudara, dan juga bagikan ke teman-teman kita, keluarga kita, supaya mereka juga dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkati saudara. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan yang berikutnya. God bless you. Haleluya.